Ah, tabi mapules, neo kitok oke, au usik ma au kato, naim nuke, peto uno, kulit tata, ay nama ama. Semoga saya bukan menjadi musuh ya, sehingga ditempatkan di terakhir tadi apa seperti singgung son baik musuh bersama. Oke, saya bagi paparan saya dalam tiga bagian penting. Saya harap tidak menyinggung siapapun. Kalau yang tersinggung nanti kita urus secara adat. Yang pertama, yang mau saya katakan, itu soal antropologis, politis, ekonomi, kultural itu harus bisa diselesaikan sehingga masyarakat itu secara sosiologis bisa makin kuat dan menemukan pola untuk berubah dan bukannya mendiskreditkan masyarakat dengan strategi dan kebijakan cat ulang atau sablon ulang. Kalau kawan-kawan ingat beberapa waktu itu di NTT kapal-kapal feri itu yang sudah agak berusia tua itu Terdengar kakak? Kapal-kapal feri yang berusia tua itu dikembalikan ke Jawa tanpa penggantian mesin dan arah trayek, hanya sekedar cat ulang, sablon ulang. Ini yang saya namakan strategi cat ulang, strategi kebijakan sablon ulang, strategi dok kapal kalau naik dok. Harap ini bisa didengar ya. Siap dengar. Oke. Sehingga yang harus diganti atau ditambah, masyarakat jangan digiring untuk persoalan istilah atau nama saja. Saya mengharapkan itu, saya mengikuti perkembangan kepemimpinan, suksesi kepemimpinan di TTU sejak dari zaman pemilihan langsung, minimal sudah 15-20 tahun ini, kita hanya diarahkan untuk berdiskusi seputar hal-hal yang remeh, soal nama, soal istilah. Tidak pernah kita dikejutkan dengan satu arah kebijakan, satu mesin kebijakan yang lebih kuat, yang powerful dengan visi yang besar. Kalau yang diubah visi besar, kalau yang diubah itu arah kebijakan besar, tentunya tidak akan kontroversial seperti ini, karena nama itu omen, nama itu simbol yang melekat dengan kita semua. Jadi great resetnya itu tolong bisi ke Pak Valen, kalau yang dekat dengan Pak Valen, great resetnya itu di kebijakan. Jangan great resetnya itu hanya sekedar nama-nama yang dalam tanda kutip hanya untuk pancing suasana, siapa pro siapa kontra. Tadi Romsik itu sudah sempat sampaikan itu. Ini tidak benar, karena seputar nama ini yang lahir tanpa melalui proses ini justru malah kita pertanyakan, karena beban di NTT umumnya dan di TTU khususnya itu sudah semakin parah. Semua nama kita itu adalah warisan kolonialisme, semua nama yang diberikan ke kita. TTU itu hanya terjemahan dari bahasa Belanda saja. Terus itu pemisahan TTU TTS, pemisahan seluruh Timor. Itu semuanya itu kolonialisme, diberikan dari luar dan kita hanya bisa menerima. Ini harus dilawan. Saya mendukung itu, teman-teman melawan. Karena secara historis, misalnya kenapa yang harus diubah lebih dulu, Keva Menano, E-nya itu harus dihilangkan. Kalau struktur bahasanya, E-nya itu harus dihilangkan karena Menano, metatesisnya itu masuk di situ. Dan kita terima saja dari dulu sampai sekarang Keva Menano, karena konon kita punya ucapan E itu yang agak sedikit beda dengan E taling dengan E pepet itu. Yang lain-lain itu kemudian menyusul. Saya pikir yang ini kita harus ketat. Kalau mau ubah yang benar-benar substansial. Jangan mengubah sesuatu hanya sekedar untuk formalisme dan prosedural semata. Ekonomi Indonesia tahun 2025 ini lagi parah-parahnya, termasuk ekonomi di TTU itu lagi semaput.
kita butuh ketangkasan yang baru untuk reformulasi kebijakan. Cukupkan sudah, untuk saya cukupkan sudah semua jenis pengambilan kebijakan yang pakai gaya gendo. Kalau gaya gendo itu habis lingkar botol pertama itu bisa kebijakan langsung keluar. Tetapi ingat, habis lingkar botol putaran kedua itu sesama satu kubu itu bisa saling baku lipat, baku hantam. Dan ini trajektori dan histori politik pemerintahan dan kebijakan di TTU tetap dengan gaya ini. 20 tahun belum banyak berubah. Ada bupati, tetapi lebih banyak bupati-bupati kecil. Baik yang di dalam sistem pemerintahan maupun yang di luar sistem pemerintahan. Coba, kalau kita mau ubah sesuatu di TTU, ubah dari ini dulu. Jangan langsung ke apa yang nama-nama itu. Karena berbasis hasil riset kami di sekitaran lingkar TTS, TTU Belu, Malaka, dan sebagian Kabupaten Kupang, 2 tahap dari 2014, 2016, dan juga yang terakhir 2020, 2021. Kalau saya sampaikan ini, bagaimana kita bisa berpikir bahwa imaji kolektif orang TTS itu, khususnya yang di sekitaran Molo, itu mereka merasa dekat dengan yang Miomafo sebelum segregasi sosialnya dipisahkan oleh basis agama dan negara. Sebelum Salu Miomau Kuluan Maubes, orang beberapa klaster di Molo itu juga mengenal apa yang mereka sebut Salu Miomau Molo Sesnup. Apa yang kita bisa bilang dengan istilah ini? Atau apa yang kita bisa bilang misalnya dengan karakteristik lokal kita yang mengatakan Timor itu konfederasi dengan satu payung besar itu Lopo Nifanu, khususnya Timor Barat, Lopo Nifanu, Sonaf Nifanu. Atau apa yang kita bisa katakan tentang Pahwenam atau Liurai. Disrupsi dalam kultur kita itu lebih banyak datang karena pengaruh agama dan negara. Penetrasi yang tidak smooth ke dalam Pulau Timor akhirnya memarginalkan, mendiskriminasikan begitu banyak entitas adat. Sehingga kalau sekarang ini kita omong entitas adat, yang adat itu yang mana? Yang adat hasil dari rekayasa governmentalisme, hasil dari rekayasa developmentalism, atau adat yang benar-benar asli. Adat yang benar-benar asli selama ratusan tahun itu dimakan dengan sangat empuk oleh, saya jujur ini saya sampaikan, oleh agama, oleh negara, dan oleh akademisi. Termasuk yang terakhir, adat-adat itu dimakan oleh para gendo menjelang suksesi politik tertentu. Yang berbau adat itu hampir sebagian besar sudah menjadi sesuatu yang insignifikan karena kooptasi elemen-elemen di atas. Kalau mau berdebat, saya terbuka sekali. Mari kita berdebat tentang ini. Satu masukan juga untuk Pak Anies Anak. Saya pikir tidak fair juga kita menyamakan Bin Mafo dan Sonaf Besi, menyamakan Bin Mafo dengan Sonaf Besi seolah-olah dua-duanya itu saling mendukung. Tidak, ini usi Anies. Dua-duanya itu yang Sonaf Besi ini menurut saya itu bukan slogan. Slogan itu misalnya Bhinneka Tunggal Ika atau Meupon Ate Tahun Usif. Yang Sonaf Besi itu tetap basisnya geografis karena disingkat dari highlands, gunung-gunung, bukit-bukit itu basisnya geografis, sama seperti Bin Mafo basisnya geografis. Jadi bukan satunya akronim tempat, satunya slogan. Itu kita bisa berdebat juga. Yang poin berikut, poin kedua, saya senang karena dengan adanya kasus ini menunjukkan bahwa tingkat Inverlander kita, satu istilah yang sering saya pakai yaitu mental inferior dan mental inlander kita, itu mulai pelan-pelan luruh. Kita orang Timur mulai tahu bahwa ini jati dirinya dia dengan penolakan, protes, dan resistensi yang ada terhadap pemberian istilah Sonaf Besi ini. Begitu ada perlawanan, saya langsung menilai ini bagus, pintu masuk yang bagus, karena
sejak zaman kolonial sampai dengan terakhir itu banyak penamaan itu tanpa didiskusikan, muncul dengan garis tirani, muncul dengan garis otoritarianisme yang tinggi. Nah, ketika kawan-kawan protes, ini celah yang baik. Kalau pemerintahan Pak Valen mau menganggap ini baik, ini momen yang baik untuk negosiasi, momen yang baik untuk kolaborasi. Sehingga kita menghapus sudah apa tiba-tiba muncul. Mimpi malam besok jadi kebijakan, mimpi malam besok jadi kebijakan. Ini kita harus lawan. Kalau teman-teman sudah berani kritik dan protes dengan cara yang cerdas, itu menunjukkan bahwa mereka sudah punya jalur untuk menyampaikan rasa sayang kepada TTU, rasa sayang kepada Timur Tengah Utara itu. Karena ketika mahasiswa, ketika elemen masyarakat, ketika unsur-unsur adat, kelompok indigenis mulai diam, itu mereka sudah balik belakang. Mereka sudah tidak peduli lagi dengan apa yang maka mental Inverlander kita di kasus ini itu sudah mulai perlahan-lahan dipatahkan. Saya menyampaikan ini yang poin ketiga, poin terakhir kemudian nanti bisa kita diskusikan. Itu banyak istilah, banyak akronim kita itu sangat reaktif. Jadi reaktif itu artinya dia bukan proaktif dari awal, tetapi tunggu dulu. Banyak orang memberi nama ketika dia sudah jadi sesuatu. Itu kita tidak lebih dari artis, selebriti yang ada nama aslinya dia hilangkan. Seperti misalnya sekarang ini tidak banyak lagi yang pakai nama Nasu, Timo, yang khas kultural di Timor khususnya. Disitulah ketika kawan-kawan ajak ini, saya merasa karena misalnya kawan-kawan bisa tambahkan perspektif Ricoeur dan Gadamer khususnya dalam hermeneutika tafsir terhadap budaya kita. Karena mau disadari atau tidak, selama sekian ratus tahun sejak era kolonialisme Belanda sampai sekarang kita kekeh dengan gaya tafsirnya Habermas. Kalau Habermas itu dia mengkat tradisi, tidak menerima dialog dengan tradisi. Saya senang karena mulai dikedepankan penggunaan Paul Ricoeur dan Gadamer, karena dengan itu kita berdialog dengan tradisi, dengan itu kita berdialog dengan bahkan semua yang kecil dan terpinggirkan. Ya memang satu poin minus saya sempat bilang ke Pak Ketua, pembicaraan ini menjadi pembicaraan bapak-bapak saja, karena sebenarnya harus bagi juga nanti mungkin kawan-kawan di Simpang 9 bisa bikin satu edisi khusus itu pembicaraan mama-mama yang menerima dan menolak gagasan ini. Saya pikir untuk sementara itu saja dari saya. Siapa yang mau berdiskusi mari kita berdiskusi, tapi cukupkan, hentikan sudah kebijakan berbasis sablon tempel dan cat ulang ini, sablon ulang dan cat ulang. Salam untuk kita semua. Terima kasih. Kalau ada yang menyinggung nanti kita urus dengan Boyd Leske atau bagaimana. Terima kasih semua. Baik, terima kasih Om Yasamba yang sudah bergabung. Paula Butilnan.